Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Alfiani Ikun, NPM terakhir 30. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen bank. Nah, di sini saya akan membahas tentang 5 sub pokok bahasan. Yang pertama, perbedaan struktur perbankan Indonesia pada masa deregulasi dan pada masa krisis. Yang kedua, asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan tentang perkreditan tersebut. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kredit bermasalah dan apa penyebab munculnya kredit bermasalah tersebut. Yang keempat, apa argumen yang diajukan untuk mendukung pendapat tentang bank konvensional yang dinilai rawan terhadap guncangan krisis. Oleh karena itu, banyak pemikir Islam yang menganjurkan diterapkannya bank yang melandaskan operasionalnya pada prinsip-prinsip Islam. Nah, yang kelima, dalam kegiatan menghimpun dana masyarakat, bank menggunakan beberapa instrumen produk simpanan. Nah, jelaskan jenis-jenis simpanan tersebut dan hubungan dengan motif perdagangan uang yang dikemukakan oleh John Keynes. Langsung saja kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang apa perbedaan struktur perbankan Indonesia pada masa krisis dan pada masa deregulasi. Nah, pada saat masa deregulasi, Indonesia merupakan contoh kasus negara yang mengalami repres finansial. Sedangkan salah satu indikasi utama perekonomian yang sistem finansialnya ditindas adalah berlakunya tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga nominal yang dideflasi dengan inflasi yang negatif. Nah, yang berikutnya, asas-asas perkreditan yang sehat dan bagaimana menerapkan kebijakan tentang perkreditan. Asas-asas perkreditan yang sehat itu di mana setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Nah, pedoman dalam kredit sehari-hari tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, itu prinsip kehati-hatian. Yang kedua, kebijakan persetujuan pemberian kredit. Yang ketiga, dokumentasi dan administrasi kredit. Yang berikutnya, pengawasan kredit. Yang berikutnya lagi, penyelesaian kredit bermasalah. Nah, kebijakan perkreditan harus sudah diterapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1882. Bagi bank yang telah mempunyai pedoman kebijaksanaan perkreditan, wajib menyesuaikan kembali pedoman tersebut dengan memperhatikan semua aspek tersebut di atas. Sedangkan bagi bank yang baru memperoleh izin usaha, memiliki dan menerapkan serta melaksanakan kebijakan perkreditan sejak mulai melakukan kegiatan usahanya. Nah, yang berikutnya yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari kredit bermasalah dan apa penyebab munculnya kredit bermasalah sendiri. Nah, kredit macet atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah di mana pengguna kartu kredit tersebut tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah tersebut? Di sini ada 2 faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Itu dari faktor eksternal sendiri terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama itu lingkungan usaha debitur. Nah, lingkungan usaha yang dimaksud di sini apakah lingkungan tersebut mudah dijangkau. Yang kedua, musibah atau kegagalan usaha. Nah, di mana juga ada usaha yang memiliki kegagalan. Contohnya, dia membangun produk roti, tapi karena peminatnya kurang, terus lingkungannya yang tidak efisien, maka
mengalami kegagalan atau yang disebut dengan gulung tikar. Nah, yang ketiga, persaingan antara bank yang tidak sehat. Nah, di sini juga persaingan antara bank yang tidak sehat ini juga sangat mempengaruhi karena contohnya seperti ini. Jika bank konvensional memiliki bunga yang lebih tinggi daripada bank syariah, maka para peminatnya akan beralih ke bank syariah. Tapi karena bank konvensional merasa akan tersaingi, maka ia melakukan persaingan yang tidak sehat. Contohnya, jika dia melihat kalau bank syariah tersebut sudah memiliki banyak sekali yang menyimpan dananya di sana, maka ia akan menurunkan suku bunga sehingga banyak dari orang yang menginvestasikan atau menyimpan dananya di bank syariah akan beralih kepada bank konvensional. Nah, yang kedua yang saya bahas di sini adalah faktor internal. Dari faktor internal sendiri mempunyai 4 sub pokok bahasan yang penting. Itu yang pertama, kebijakan perkreditan yang kurang penunjang. Yang kedua, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit. Yang ketiga, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur. Yang keempat, etiket yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Nah, di sini yang keempat ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka masyarakat akan menilai, oh bank ini seperti ini, seperti ini. Jika pelayanannya buruk, maka masyarakat akan menilai, ngapain saya harus menyimpan uang di bank, contohnya bank syariah, sedangkan pelayanannya kurang bagus. Contohnya dengan menggunakan kata-kata yang seharusnya tidak digunakan, maka para yang mau menyimpan dananya di bank syariah tersebut pun beralih kepada bank konvensional. Nah, yang akan saya bahas berikutnya itu adalah argumen yang diajukan untuk mendukung pendapat tentang bank konvensional yang dinilai rawan terhadap guncangan krisis. Nah, di sini argumen yang diajukan itu adalah keadilan sosial dan ekonomis sebagai tujuan utama dari Quran 57:25. Oleh karena itu, tidak seperti paradigma pasar dan teori ekonomi konvensional yang memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, melainkan menekankan perlunya keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Nah, kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah karena syariah hadir di tengah-tengah perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi oleh perbankan lembaga keuangan syariah yaitu tidak terlepas dari belum tersedianya daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang masyarakatnya mayoritas Muslim, tidak mempunyai infrastruktur konsekuensi dari perkembangan di masing-masing negara. Tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin cepat perkembangannya. Nah, itu merupakan pembahasan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu dalam kegiatan menghimpun dana, masyarakat bank menggunakan simpanan. Nah, apa kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh John Keynes? Nah, di sini saya akan membahas. Oke. Dana masyarakat dihimpun oleh bank menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari giro. Nah, giro sendiri adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya atau hanya dengan menggunakan pemindahan buku. Nah, yang kedua adalah deposito. Nah, pengertian dari deposito sendiri adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut perjanjian antara pihak ketiga pemilik dana dengan bank yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya tabungan. Tabungan adalah bank ketiga pada bank yang penarikannya hanya dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang diterapkan atau ditetapkan oleh masing-masing bank. Nah, ketiga produk simpanan tersebut disediakan oleh bank identik dengan ketiga motif penguasaan yang dikemukakan oleh John Keynes, yaitu yang pertama, Keynes dengan teori liquidity of brains membagi tiga motif pemegangan uang, yaitu yang pertama, transaction motif, yaitu motif untuk keperluan pembayaran suatu transaksi perdagangan. Yang kedua adalah transactional motif, yaitu motif untuk berjaga-jaga bila ada keperluan yang mendesak. Nah, yang ketiga, spekulatif motif, yaitu motif yang dilakukan spekulasi agar memperoleh keuntungan yang tinggi. Nah, teman-teman, sekian materi yang saya bawakan hari ini. Nah, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sebagai kata penutupnya, jangan lupa belajar, karena belajar sendiri merupakan proses peningkatan diri, proses peningkatan kemampuan sendiri, dan proses untuk mencapai kesuksesan. Jangan lupa memakai masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, di masa pandemi ini kurangi